Halo guys, ketemu lagi dengan kita di Air Bola. Minggu lalu video sebelumnya cuman gua sama Bung Ian doang, karena Bung Richardnya entah nggak tahu lah lagi berguru langsung ke Euro mungkin untuk langsung menyaksikan siaran langsung di Euro. Nah, mungkin ya seperti biasa sekarang bersama gua Bung Richard terus dengan teman-teman gua Bung Ian. Bung Richard. Oke, Euro kayak yang video kita sebelumnya sekarang udah selesai nih babak grupnya. Sekarang udah masuk ke babak gugur. Kita kali ini mau bahas soal pertandingan 16 besar nih, siapa-siapa aja yang lolos gitu. Nah, mungkin sekalian kandidat calon juara kata video kita sebelumnya Bung Richard nggak nongol, nggak kita dari pendapatnya Bung Richard nih kandidat juara. Nah, tapi sebelum itu kita bahas satu pertandingan ke pertandingan lainnya dulu ya guys. Oke, kita mulai dari Wales dan Denmark nih. Wah, Denmark tanpa disangka-sangka dua pertandingan awal kalah. Eriksen ada sempat bermasalah tapi bisa lolos. Gimana nih dari Bung Ian dulu lah, Bung Richard pemanasan dulu nanti. Iya, nggak disangka-sangka sih Denmark ya. Dua pertandingan awal kalah, terus pertandingan terakhir mereka bisa menang. Ya ini jadi rekor nih di Euro nih. Jadi satu-satunya tim yang bisa lolos ke babak 16 besar dengan 3 poin. Baru Denmark nih. Iya. Menang selisih gol kemarin ya. Nah untuk pertandingan nanti melawan Wales gitu ya. Gue pribadi sih ngejagoin Denmark yang bisa lolos. Alasannya ya karena materi pemainnya lebih merata di Denmark dibandingkan di Wales ya, yang ngandelin cuma beberapa pemain. Terus yang kedua, Denmark udah mulai nemuin formasi yang ini nih, yang pas nih. Jadi kan pas awal-awal tuh mereka masih main 4-4-2 pas di pertandingan ke-1 ya. Kedua mereka ganti strategi jadi 3-5-2. Nah pas lawan Belgia, kan Belgia yang kita tahu ya dari materi pemainnya tuh bagus-bagus gitu ya. Denmark ini bisa ngimbangin gitu. Jadi mereka cuma kalah 2-1. Itu pun mereka bisa nyetak gol lebih dulu gitu. Nah, pas udah pakai 3-4-3 ini ya Denmark lebih agresif. Terbukti di pertandingan terakhir mereka bisa ngebantai lawannya. Lawan siapa ya? Lupa kemarin tuh. Bisa nyetak 4 gol. Terus dari hampir semua pemain dari lini depan, tengah sama lawan Rusia ya. Rusia ya. 1-4. Mereka bisa menang 4-1. Yang kita tahu Rusia juga lumayan gitu secara permainan, tapi Denmark ternyata bisa lebih dari fighting spiritnya mungkin ya, karena di latar belakangi Eriksen yang ada masalah di jantungnya, sama mereka main di kandangnya sendiri, jadinya ada motivasi lebih dan mereka bisa menang 4-1 gitu. Formasinya sendiri Denmark pakai 4-3. Nah, jadi pas 3-4-3 ini terutama backnya itu udah kuat banget ya. Yang kita tahu ada Simon Kjaer nih, pemainnya AC Milan, tim kesukaannya Richard. El Capitano ya, calon El Capitano kuat untuk musim depan di AC Milan juga. Terus ada Jannik Vestergaard, pemain Southampton. Terus ada Andreas Christensen, juara Liga Champions sama Chelsea gitu. Nah, Christensen sendiri mentalnya lagi bagus ya. Soalnya di pertandingan terakhir lawan Rusia dia bisa nyetak gol gitu ya, gol yang bagus dari luar kotak penalti. Terus di tengahnya juga kuat nih, ada Hojbjerg sama Delaney gitu, pemain Dortmund sama Tottenham. Jadinya mereka juga bakalan kuat di tengahnya, tipe-tipe gelandang petarung. Terus di kiri ada Mahle, pemain Atalanta, di kanan ada Daniel West, pemain Valencia. Nah di depannya nih lumayan banyak opsi sih, ada Poulsen, terus Lord Braithwaite ya, pemain Barcelona nih, sama Damsgaard yang kemarin nyetak gol bagus lawan Rusia gitu. Terus untuk Wales sendiri sih ya seperti yang sebelum-sebelumnya ya, cuman ngandelin 1-2 pemain gitu dari Gareth Bale sama Ramsey, tapi ya perlu waspada juga. Ya, soalnya kombinasi Bale sama Ramsey ini bagus banget gitu di Wolves gitu ya. Jadi banyak
umpan-umpan terobosan dari Wolves, dari Gareth Bale, tuh Ramsey bisa masuk dari lini kedua gitu. Jadinya apa? Bukan striker di Wolves tuh yang sumber golnya malah dari lini keduanya yang patut diwaspadai sama Osnan ya namanya. Osnan ya. Iya. Jadi salahnya Wolves pas lawan Italia di pertandingan terakhir, Ramsey-nya malah ditaruh di depan gitu. Jadi mereka nggak pakai striker murni. Itu yang salah taktik sih kalau kata gue Wolves. Jadi ya lebih bagus ya pakai formasi yang mereka biasa aja, yang bisa bagus main di 2 pertandingan awal gitu sebelum lawan Italia. Jadi tetap pakai penyerang murni 1, Ramsey di belakang gitu. Jadinya Ramsey sewaktu-waktu bisa masuk ke kotak penalti dari lini kedua, dan itu yang bisa jadi sumber goals dari Wolves gitu. Kira-kira itu sih Bung Richard sama Bung Richard nih. Lanjut gimana Bung Richard kira-kira? Kalau gue sih sama kayak Bung Ian sih, untuk pertandingan kali ini jagoin Denmark, dan komentar juga sama juga, lebih merata juga. Terus kalau dari susunan pemain ya benar mesti ngandelin Ramsey di tengah sama Bell di kanannya sebagai asis atau nyetak gol, paling 2 itu aja. Mungkin pemain depannya tuh sama kayak Werner ya, buat ngacak-ngacak aja, cuman kan bisa nyetak gol. Itulah tetap berguna sih, maksudnya buat daripada kata Bung Ian di depannya ada Ramsey jadi susah gerak. Kalau menurut gue lebih bagus dia ada striker murni di depan, Ramsey di belakang gitu. Terus kalau dari sisi pemainnya Wolves juga apa ya, gue juga nggak banyak tahu sih. Lebih terkenal pemainnya Denmark. Terus mungkin juga di Wolves itu di grupnya juga termasuk grup yang mudah ya, bukan grup merata ya. Masalahnya itu cuman di Italinya aja, tapi Italia sekarang tuh lagi kuat banget dari semua lini juga hebat, termasuk dari pelatihnya juga hebat banget. Emang dapat grup yang mudah aja sih Wolves ini. Ya sih. Jadi bisa lolos ke nomor 2 gitu. Oke, kalau gua biar imbang lah. Gua Wallace dong, alasannya gampang. Daniel James saja. Ya ada yang Ngobok-ngobok Denmark ya gitu. gitu. Suruh lari aja dia. Ya. Itu sih. Itu aja lah. Gua gampang. Berapa nih? Skor 1-0 Wallace. Nah, pertahanannya lumayan kemarin lawan Italia. Kena kartu merah kan di menit 55 tuh. Nah, cuman kebobolan 1 gol doang tuh. Ini lumayan walaupun mainnya 10 pemain. Walaupun main bertahan ya, berarti semua orang tuh bisa bertahan tuh di Wallace. Gitu. Kalau gua 1-0 juga sih. Buat Denmark tapi. Oke. Ya, 2-0. 2-0 Brian. Mantap ya. Oke. Kita lanjut lagi ke sesama grup A nih tadi nih. Italia lawan Austria. Oh, ini udah pasti lah ya. Cepet aja nih ke Italia Tadi aja lah ya. Salah. Ada diomongin Bung Richard tadi dah. Italia udah itu jawabannya. Kenapa? Ada Alaba. Wah, ya Alaba sendiri. Italia ada siapa tuh? Udah banyak. Ya tadi dibilang Bung Richard aja gue mah. Gue Italia bisa 3-0 juga bisa dah. Ya, gue Italia 2-0 lah. Kenapa nih Italia bisa bagus? Ya Italia pastilah ya. Bego banget kayaknya kalau Italia sampai kalah nih. Soalnya pelatihnya Mancini sih ya. Jadi apa ya? Lebih hidup Italia sekarang tuh. Gak cuman nggak ngandelin Counter. Iya, nggak ngandelin kayak apa sih prinsipnya Italia itu? Ya Catenaccio. Enggak, jadi lebih hidup aja. Terus susunan pemainnya juga bagus-bagus, nggak kayak Italia yang sebelum-sebelumnya. Ya walaupun masih banyakkan pemain tua ya, cuman bagus gitu loh. Itu aja sih.
Mancini terus. Alasan tambahan gua mah itu aja. Ada Ciro Immobile. Mobilnya juga ya. Sebelumnya nggak dipanggil ya? Immobile ya. Jarang. Tapi yang selama Italia unbeaten itu dia dipanggil sih kalau nggak salah gua. Panggil. Ini ngelatih sih. Selama Mancini melatih itu dia dipanggil terus. Soalnya memang formnya di Lazio kan lagi bagus tuh 1-2 tahun belakangan. Iya. Antar top skor kan dia di Serie A. Bagus sih mobil itu. Itu sih. Oke. Gua 3-0, yang lain gimana? 3-0 juga ya. Gua ya Austria ya, 3-0 deh. Iya, Donnarumma nggak banyak gawe dia dari grup. Iya. Ya sama kayak Szczesny di Juve aja. Iya. Nantilah, mungkin dia semifinal atau per-8 gitu baru dia gerak ke Donnarumma. Mungkin ntar bakalan dimainkan pemain lapis ketiganya, kiper lapis ketiganya deh. Nggak tahu deh. Karena targetnya targetnya Mancini semua pemain bakalan main. Cuman khawatir sih, cuman nggak tahu lah. Ya nggak lucu juga kalah gara-gara kiper ketiga. Yang mungkin di menit ke 89 kali ya. Iya kali gitu. Kalau nggak 90 plus kali ya. Baru ganti Donnarumma. Oke. Kita lanjut. Bung Ian berapa? 3-0. Cepet aja. Yan, berapa skornya kira Yan? Ya. Internet dia nih. Ya, habis kotanya. Habis kotanya. Jadi kita lanjut dulu ya dikit ya. Oh, laptopnya error. Ada, kita lanjut aja. Nanti baru kita ke Bung Ian lagi. Oke, Bung Richard. Oke, kita lanjut. Nah, ini seru juga nih Bung Richard. Belanda lawan Ceko. Belanda lawan Ceko. Mesti megang Belanda sih, Ja. Ya. Nah, kita seru nih kalau bahasan nih Bung Ian nih. Bisa jadi dia megang Ceko nih. Ya, gue megang Belanda. Mikir yang lain ya. Nah, Bung Ian gimana tadi? Italia Austria. Berapa skor? Skornya paling 2-1 ya. Wah, 2-1 kan udah beda sendiri dia kan. Ya, Austria soalnya mainnya ya lumayan juga sih. Kalau gue ada Alaba, Sabitzer. Jadi rata-rata pemain klub papan atas di Jerman. Pemain punya tuh. Jadi nggak bisa ini juga ya. Kayak Jerman KW lah Austria ini ya. Iya. Materi pemainnya lumayan sih Austria soalnya tahun ini. Hampir merata di Maldini. Austria ini Jerman KW super ya? Iya, bisa dikatakan kayak gitulah. Oke. Lanjut nih, Bugian. Belanda Ceko. Gua Belanda 3-0. 3-0 sih. 2-0 lah. Dan Ceko. Puas sih gua. Belanda dengan Ceko ya. 2-1 sih. Ceko kan bagus kan performanya di level ini. Kemarin penyisian tuh. Penyisian grup. Iya. Pas lawan Inggris juga lumayan tuh ketat kan. Enggak, kayaknya Inggrisnya ada yang aneh yang bikin ngantuk mainnya. Ada. Nantilah kita bahas pas Inggris lawan Jerman. Ada. Ceko kan ada Patrick Schick nih yang top skor juga di bawah Ronaldo 3 gol kan. Pas lawan Inggris juga lumayan, mainnya tuh bisa ngimbangin Inggris. Udah padu antara pemainnya tuh Ceko. Cuma Inggrisnya yang bapuk sih. Tapi tetap gue jagoan Belanda nih. Mau gimana Bung Ian nih? Bung Richard Belanda juga kan Bung Richard? Belanda. Gue Belanda karena ada keturunan lah. Buset. Belanda ini sih emang dari materi pemain sama formasinya cocok sih. Pakai 3-5-2 ya. Kan biasanya mereka pakemnya 4-3-3 ya, biasanya 4-3-3. Tapi karena Virgil van Dijk gak bisa masuk, gak bisa ikut squad karena masih cedera, jadi pakai 3-4-3 dan itu cenderung lebih stabil sih antara lini gitu. Ini juga lumayan kan, The Fridge, The Light. Sama
Daley beliin pemain MU dulu. Iya. Jadi bagus. Dia Tengahnya juga pemain Ajax sekarang mah. iya, Wijnaldum walaupun notabene dia pemain tengah tapi udah bisa nyetak 3 gol sekarang di Euro. Yoi, top skor Belanda bukan dia? Iya, Terus ya di kanan ada Dumfries nih, walaupun dia wingback kanan tapi udah nyetak 2 gol. Jadi ya Belanda lebih banyak punya opsi sih Yoi. kali ini ya. Ya kalau menurut gua sih ya nggak bisa bandingin sama Inggris lawan Ceko juga. Soalnya dari sisi permainan Belanda udah lebih matang jadi bisa menang telak 3-0 sih. Wow, tuh kan beda sendiri kan dia. 2-0 dia berani dia lawan Belanda. Gue nggak berani, gue 2-0. Richard. Kalau gue iya sih 2-1 sih. Nah, Ian tuh 3-0 beraninya tuh. Kenapa 2-1 tuh Richard? Apa? Kenapa 2-1? Kipernya nggak kurang bagus sih. Kiper Belanda ya? Siapa tuh namanya? Stekelenburg. Ya, Stekelenburg. Kiper mana sekarang dia ya? Ajax ya. Misalnya kiper pertamanya lagi doping kan si Onana tuh. Iya. Ternyata si Onana itu ini adanya pemain Liga Indonesia dulu. Karena Onana tuh pemain apa? Lupa Persikota ya dulu. Oh. Adanya. Ada kandungnya taunya. Dia sekarang jadi agennya si Andrea Onana tuh. Jauh tapi selisihnya ya? Jauh lumayan. Oke. Ini nggak terlalu ini juga lah. Belanda tetap cuma masalah skor aja. Terus lanjut, wah ini seru nih. Belgia lawan Portugal. Wah, Wah Portugal. CR7 dan Bruno. Nah itu aja alasan gue. Gimana nih Bu Richard dan Bu Ian? Lebih mendalam nih. Bu Richard udah. Belanda Belgia Portugal. Susah ya. Kalau gue sejauh ini masih megang Belgia sama Portugal sih. Suwe. Ini satu doang ini. Lolos. Beratan mana nih? Iya dari komposisi pemain. Kalau dari kiper ya antara Courtois sama Patricio lebih bagus Courtois. Di back itu ada Ruben Dias, Guerrero sama Semedo itu juga bagus. Nah kalau di Belgia tuh ada siapa Yan? Belgia Yan kiper backnya Yan? Delaney, terus ada Underwood pemain Tottenham sama Vertonghen. Nah, ada Vertonghen juga bagus. Jadi man to man antara kiper, back sama tengah, terutama tengah ya, tengahnya Belgia sama tengahnya Portugal tuh hidup banget. Cuman kemarin kalah lawan siapa ya? Jerman ya. Jerman. Portugal itu tuh kalau gue lihat ketika masuk Renato Sanchez jadi lebih hidup. Jadi ketika si Renato Sanchez belum main itu pada takut bawa bola gitu. Kecuali depannya kan ada Diogo Jota sama Ronaldo ya. Itu bagus banget Diogo Jota sama Ronaldo kombinasinya. Walaupun mungkin ada mix ya. Cuman si Ronaldonya ini nggak pelit yang bagi bola. Nggak ambisius penyetak bola. Gitu. Depannya udah bagus si Diogo Jota sama Ronaldo. Mungkin penggantinya ini Andre Silva ini belum kelihatan tajinya ya. Masih banyak di bangku cadangan. Kalau tengahnya balik ke tengahnya tuh ada Bruno Fernandes. Waktu tanding Jerman tuh nggak kelihatan malah. Yang aslinya tengah dia malah ke kanan, malah ke belakang gitu. Jadi belum dapat belum dapat ruang lah buat main. Pun waktu lawan Prancis ya. Lawan Prancis gimana ya? Bruno Fernandes ya? Cadangan justru ya. Malah Bernardo Silva ya. João Moutinho ya. Iya. Gitu. Kalau gue sih dari skor aja ya. Bisa penalti sih. Seri sih. Iya, bisa. Kalau menurut gue skor sih seri misalnya 2-2 ya. 2-2. Karena ya dari strateginya juga
sama-sama nyerang, sama-sama position ball juga. Terutama kalau asalkan ya Renato Sanchez nih main, udah itu aja sih. Kalau penalti siapa yang menang tuh? penalti ya, penalti Belgia. Oh, jadi si penalti bukannya kipernya Portugal tuh lebih ini ya, si Rui Patricio lebih jago ya nangkep penalti, setahu gua. Cuman Track recordnya. gagal penalti kan Portugal. Ya itu karena katanya ini dia udah dikasih tahu cara nangkep penaltinya Benzema, cuma dia ini nggak pakai katanya. Ya itulah makanya gue lebih ke Belgia ya. Belgia tuh itu. Oke. Bung Ian gimana Bung Ian ulasannya? Iya. Kalau gue sih tetap jagoin Belgia di sini, ngelihat dari pertandingan penyisian grup kemarin performa Belgia lebih bagus. Walaupun Portugal pas lawan Prancis kemarin udah lumayan tuh mainnya tuh. Setuju sih sama Bung Richard ya. Taktik Portugal itu terlalu defensif pas 2 pertandingan awal. Jadinya mereka kan formasinya pakai 2 defensive midfielder ya. Ada si Danilo dari PSG sama si William Carvalho dari Real Betis gitu. Jadinya pas ke depan tuh ini putus gitu. Soalnya Bruno sendiri performanya nggak sebagus di MU gitu. Kenapa Bruno nggak sebagus di MU? Karena perannya tuh ini hampir sama karena kayak Bernardo Silva gitu. Jadi bentrok gitu, perannya tuh nggak bisa bagi peran. Nah makanya setuju sama Bung Richard saat Renato Sanchez sudah mulai masuk, udah mulai seimbang nih. Lini tengahnya tuh udah mulai seimbang lagi. Jadi kan kalau Renato Sanchez tuh pemain yang ini ya tipe kayak Edgar Davids dulu di Juventus tuh. Jadi dia punya body yang bagus, body ball yang bagus, terus agresif permainannya gitu ya. Terus dia juga bisa duel gitu, duel ngerebut bola, jadinya lebih bertenaga gitu. Di sisi lain dia juga ini punya dribbling bola yang bagus sama visi permainan yang bagus gitu. Ditambah ada Joao Moutinho nih. Joao Moutinho itu ini bagus bagi bolanya dia tuh. Jadi tipe-tipe pemain yang bisa ngatur ritme permainan. Nah makanya ini Portugal pas lawan Prancis tuh bisa ngimbangin performa Pogba sama Kante yang dimana mereka tuh udah padu ya dari 2018 semenjak mereka juara Piala Dunia sampai Euro sekarang juga performanya masih bagus gitu. Jadinya salah satu lini tengah terkuat tapi Portugal bisa ngimbangin gitu. Tapi kenapa gue masih jagoin Belgia? Ini sih apa ngelihat ini juga sih performa De Bruyne sama Hazard gitu ya. Kalau misalnya 2 pemain ini bisa nampilin performa yang udah bagus gitu, Belgia bakalan menang gitu. Tapi kalau misalnya De Bruyne sama Hazard-nya masih kan mereka kan di level klub gitu ya, Hazard terutama Hazard masih kurang bagus gitu ya. Terus De Bruyne juga masih dalam pemulihan cedera sebenarnya pas cedera di final Liga Champions. Tapi kalau misalnya 2 pemain ini bisa jadi kunci gitu. Selain Lukaku. Jadi bisa jadi kunci gitu. Lukaku pasti ini sih agak susah soalnya ada Ruben Dias gitu sama Pepe. Jadi bakalan kekunci tapi ya dari lini kedua ini nih yang bisa dimanfaatin sama Belgia buat menang dari Portugal gitu. Kira-kira itu sih Bung Rijat sama Bung Richard. Untuk skornya sih bakalan tipis paling 2-1 ya. Atau 1-0 lah. Gue mah 2-1 tapi buat Portugal lah. Kira-kira. Ada Bruno. Ada Bruno dan Ronaldo. Tapi Bruno nggak main. Nah nggak apa-apa. Cadangan juga nggak apa-apa. Yang penting ada Bruno. Iyalah. Oke. Soalnya gue nggak nonton Euro. Sibuk banget gue. Nah terus lanjut nih. Ini udah ketebak. Wah ini tebakan gue bener nih. Kroasia yang masuk kan. Bukan Skotlandia. Nah, Kroasia lawan Spanyol. Ya gimana Bung Ian dulu deh nih. Spanyol sih kalau gue Spanyol sih. Spanyol lagi nih naik lagi. Jadi memang apa spesialis turnamen ya. Jelek bagus sampai akhir bagus nih. Spanyol nih terakhir juga bagus. Spanyol sih gue bisa 2-0, 3-0. Ian gimana? Agak susah sih ya. Soalnya agak susah kenapa walaupun performa Spanyol bagus tapi Kroasia pas lawan Skotlandia tuh ini nampilin performa yang solid juga gitu. Apalagi Luka Modric bagus banget mainnya pas lawan Skotlandia itu.
Ya jadinya apa? Terus masih ada Ivan Perisic juga. Jadi agak susah juga sih ini nebaknya nih, soalnya Kroasia udah mulai stabil lagi nih performanya, sama kayak pas Piala Dunia kemarin mereka bisa masuk final gitu. Ya kecuali memang mereka masih kurang di penyerangnya, nggak ada yang tipe-tipe kayak Mario Mandzukic ya. Jadinya ya mungkin masih kurangnya di situ. Tapi kalau dari sisi lini belakang terus lini tengah, mereka bakalan bisa ngelawan ini, ngasih perlawanan yang keras ke Spanyol gitu. Nah, Spanyol kemarin kenapa bisa menang 5-0 lawan Slovakia? Nggak tahu nih. Kalau dari Bung Richard, katanya sih ada konspirasi ya. Nggak tahu juga. Tapi Kalau kalau bahasa Italinya Calciopoli. Calciopoli ya. Iya, kalau ngeliat dari susunan pemainnya, kenapa bisa menang 5-0 lawan Slovakia, ya mereka ganti dua pemain sayapnya gitu, dua penyerang sayapnya. Kan pas awal biasanya mereka masang siapa si Diego Moreno pemain Villarreal, sama di kirinya Dani Olmo. Tapi kemarin mereka masang Sarabia gitu ya di kanannya, yang kemarin bagus banget mainnya, bisa nyetak gol lawan Slovakia, terus ngasih dimensi penyerangan yang lebih tajam ke Spanyol gitu, jadi nggak terlalu monoton. Kalau Dani Olmo ini emang bagus sih, tapi kayaknya dia ini apa, tipe pemain yang cenderung kreatif ya, bukan bukan sayap yang nusuk gitu. Beda tipe mainnya sama Sarabia gitu. Jadi kuncinya Spanyol kalau misalnya Enrique nggak terlalu bereksperimen, tetap mempertahankan starting 11 saat ngelawan Slovakia, kayaknya bisa menang Spanyol sih, walaupun skornya tipis 1-0 paling. Kira-kira itu sih. Oke, gimana Bung Richard? Kalau gue Kroasia nih, jadi Richard nih. Kroasia sih. Karena komposisi tim Kroasia lebih bagus di tengahnya daripada Spanyol. Cuman itu yang gue tahu. Nah, Spanyol tuh apa ya? Nggak ngerti gue makanya kemarin waktu antara di grup itu gue malah jagoin Swedia sama Polandia ya, dari apa? Dari cara bermainnya mereka bagus, dari cara bertahannya mereka bagus. Nah, Spanyol oke aja nih, bisa menang lawan Slovakia dengan skor yang tinggi gitu. Makanya gue bilang kayaknya konspirasi di Spanyol nih. Kenapa bisa konspirasi di Slovakia kenapa bisa gol gitu. Gol yang pertama juga gol bunuh dirinya kayak yang sengaja banget gitu kan. Terus yang keduanya kayak yang gampang banget ngejebolinnya gitu. Beda kalau kita nonton antara pertandingan Swedia Polandia gitu, yang cenderung tukar serangan, apa namanya? Jual beli serangan ya. Jual beli serangan gitu. Iya, makanya gue, kalau misalnya di tahunnya apa? Kroasia ya. Kroasia kayaknya lebih hidup dah. Gue nggak tahu ya, jujur gue belum pernah nonton pertandingan Spanyol sama Kroasia. Karena sejauh ini mereka ya kalau di pertandingan tuh kalah sama tim tier satunya ya. Itu tim tier satunya yang gue tonton. Gitu. Oke. Gitu. Oke, sip. Tapi kok lebih ke Modric ada Rebic juga. Oke. Ya. Kita lanjut. Wah, ini juga gampang nih nebaknya. 2-1 ya. 2-1 ya, Kroasia Spanyol ya. Kita lanjut. Ini agak gampang juga nebaknya. Prancis lawan Swiss. Prancis gue mah. 2-0. Jelas lah ya, main bertabur bintang. Tadi udah disebut juga ada Kante Pogba di tengahnya, ya. Udah. Kurang apa lagi? Kurang mana ini ya. Bung Richard, gimana Bung Richard nih? Swiss jangan-jangan nih. Gua kalau Swiss ada siapa ya? Sakiri. Iya, Bukan Shakira. Shakiri itu kalau di turnamen Piala Dunia bagus sih. Bagus. Cuman dia pertandingan terakhir nyetak 2 gol juga kemarin terakhir. Iya. Lawan Turki. Track recordnya tuh bagus Shakiri kalau misalnya di turnamen bergengsi kayak gini. Cuman ya lawannya Prancis ya. Yang notabene-nya tuh kandidat juara dan mantan juara. Ya gue mesti dengan Prancis. Gitu.
Skornya, Iya. skornya 2-0 bisa 2-0. Sama kita. Oke. Gimana Bu Ian? Iya, Prancis lawan Swiss ya. Swiss ini kemarin pas lawan Turki bagus banget sih mainnya. Ya, jadi di sisi kiri semenjak mereka pasang Steven Zuber gitu ya. Kemarin dia bisa nyetak 3 assist tuh, semua golnya dari situ, dari sisi kiri dari Steven Zuber gitu. Ya, terus mereka juga punya penyerang yang bagus sebenarnya dari Haris Seferovic ya, salah satu top skor di Liga Portugal, pemain Benfica. Jadinya Prancis nggak boleh lengah juga. Ya, tapi ya materi Prancis emang kalau dari dibandingkan tim yang lain, kalau gue sih ngerasa Prancis ini materinya paling bagus di Euro kali ini gitu. Terutama karena Benzema masuk lagi. Kemarin kan Benzema bisa nyetak 2 gol tuh lawan Portugal ya. Jadinya ya masih Prancis sih, masih Prancis dari materi pemainnya masih bagus banget ya. Walaupun ya Mbappe masih belum nyetak gol nih Mbappe nih. Iya, masih underperform Iya, ya. ya kayak pas Piala Dunia kemarin kan dia Iya. baru gacornya tuh pas babak penyisian babak knockout kayak gini ya, pas babak knockout kayak gini di penyisian kurang bagus, tapi pas lawan Argentina, lawan Kroasia di final dia bisa bagus banget mainnya gitu. Ya kalau misalnya Mbappe mainnya udah itu lagi ya susah gitu buat tim manapun bisa nyanyiin Prancis gitu ya. Kayaknya sih masih Prancis bisa menang 3-0 sih kalau kata gue. Sakti 3-0. Mantap. Oke, sip. Lanjut lagi. Berikutnya, wah ini juga big match. Inggris lawan Jerman. Nah, gue Inggris, tapi gue sebenarnya gue pasrah. Karena Inggris juga mainnya nggak bagus-bagus amat. Jadi Inggris 1-0 lah gue mah. Karena gue fans Inggris. Gimana pun Ian? Inggris Jerman pegang mana? Inggris Jerman, waduh kalau ngelihat performa Inggris di babak penyisihan kayaknya berat gitu ya bisa menang lawan Jerman gitu. Iya. Kalau gue sih ini yang salah sama taktik Inggris itu dia pakai 2 DM sih. Iya, pakai 2 DM. Siapa sih? Deslan Rice sama si pemain Calvin Phillips. ya Calvin Phillips ya. Jadi harusnya kecuali Henderson dipasang, nanti kan Henderson kan kemarin pertandingan terakhir sempat dipasang tuh di babak kedua ya pas lawan Ceko gitu. Nah, dia bisa kasih dimensi permainan yang baru gitu. Jadi umpan-umpan panjangnya akurat gitu. Inggris jadi bisa main kick and rush gitu. Kan Inggris notabene kan punya sayap-sayap yang ini nih yang bagus, yang cepat gitu ya. Sterling, terus ada Sancho juga kalau misalnya dia dipasang gitu. Nah, sayangnya nih siapa si pelatih Inggris nih si Southgate belum percaya ke Sancho gitu. Gue sih menyayangkan gitu ya karena alasannya pemain-pemain yang lain lebih berpengalaman. Ya tapi kan Sancho kan udah kebukti mainnya tuh konsisten dari musim ke musimnya. Jadi sayang kalau misalnya Sancho tuh nggak dimainin gitu. Nah kalau misalnya Inggris bisa maksimalin, bisa punya peluang menang, ya soalnya Jerman nih tipe mainnya kan ngandelin 2 back sayap yang sering maju ke depan nih, Kimmich sama Gosens. Ya mereka bisa pasang Henderson, jadi ngandelin bola-bola panjang gitu ya. Jadi sayapnya bisa manfaatin ruang-ruang kosong di situ saat Jerman mulai lengah gitu. Soalnya kalau Gosen itu dia bagus sih kalau nyerang, tapi sayangnya dia kurang disiplin saat bertahan gitu. Jadinya bisa dimanfaatin. Gue sih cenderung pengennya sih Sancho gitu yang dimainin di sisi kanan Inggris gitu ya. Jadi tetap Sterling nggak apa-apa, soalnya lumayan konsisten di Euro kali ini gitu. Terus tengahnya pasangnya Grealish, jangan Mason Mount gitu. Iya, Mason Mount ya walaupun bagus tapi ya ini sekelas turnamen antar negara, terus dia kayaknya belum ada pengalaman gitu ya. Jadi lebih hidup pas Grealish main dibandingkan Mason Mount yang main kalau Inggris tuh. Iya. Terus ya di backnya kalau misalnya Inggris bisa pasang Maguire, jadi punya opsi lebih banyak lagi buat bola-bola dari corner kick, bola-bola mati gitu. Jadinya punya opsi serangan dari bola-bola atas lebih bagus lagi Inggris kalau misalnya pasang Maguire. Nah, kalau Jerman ya lebih punya peluang menang karena lebih matang sih mainnya. Ya kemarin kan di vlog sebelumnya gue sempat bahas sama Bung Rija gitu ya. Performa Kroos sama si Gundogan bagusnya sih diganti sama pemain Munchen gitu ya. Iya, tapi ternyata di pertandingan lawan Portugal terutama mereka bisa buktiin mereka bagus banget mainnya gitu. Gundogan sama
Kroos bisa jadi pivot yang bagus. Terus ya memang kenapa sih dipasang Gundogan sama Kroos? Ternyata ya memang tipe permainan Jerman nih beda sama Munchen. Soalnya mereka ngandelin banget back sayapnya nih, Gosens sama si Kimmich gitu ya. Jadi ya banyak umpan-umpan terupas lambung gitu. Dimana Gundogan sama Kroos tuh bagus banget, pemain yang boleh dikatakan paling bagus lah ya, punya terupas bola-bola lambung kayak gitu. Jadinya ya bakalan berat sih kalau Inggris mainnya ya nggak out of the box gitu ya, tetap ngandalin performa kayak pas penyisian, harus ada kejutan gitu dari Southgate, harus lebih berani ngasih kesempatan ke pemain-pemain yang memang punya kecepatan gitu. Kira-kira gitu sih. Untuk skornya paling 1-0 menang Jerman. Key playernya kira-kira siapa di masing-masing tim, Bung Ian? Pemain kuncinya? Ya kalau di Jerman sih ini gue lebih ini ke Gosens sih ya. Gosens. Ini ke Gosens. Kenceng ya? Soalnya pas lawan Portugal dia bagus banget mainnya. Terus kalau di Inggris sih lebih ke Grealish sih. Iya. Gue sepakat sih kalau di Jerman Gosens, cuman kalau di Inggris menurut gue Luke Shaw sih. Jadi kayaknya sayap lawan sayap ini. Kayaknya ya. Back sayap lawan back sayap ini. Kayaknya. Luke Shaw lawan ini soalnya Joshua Kimmich kan. Berat juga lumayan. Berat, makanya key playernya ada di dia. Karena kayaknya serangannya tuh dari situ. Soalnya kalau di kanan Inggris siapa ya? Arnold cedera kan, gantinya Arnold siapa ya? Banyak. Walker kan? Walker kok nggak terlalu gimana. Kalau tren sih kemarin kalau tren nggak cedera sih lumayan tuh, cuman dia cedera kan. Jadi menurut gua ini sih kalau Inggris Luke Shaw sih, karena penyerangnya nunggu suplai bola juga dari bawah. Karena kata Bung Ian tadi kan kick and rush kan. Ini counter sih, gue rasa Inggris akan pakai counter. Lebih banyak main counter attack. Oke, gimana Bung Richard? Inggris Jerman? Jerman dong. Gimana analisis skor dan pemain kunci? Pemain kunci Havertz gua. Havertz tuh gua waktu lawan Portugal, lawan Prancis, walaupun badannya kurus ya, tapi dia berani ngebody, terus juga kencang dan bisa posisinya bagus. Kalau gue Havertz. Kalau skor gue 2-0. Kenapa Jerman bisa menang, Bung Richard nih? Inggris juga kan dari pemainnya bagus. Iya, tapi lihat dari permainannya si Inggris kayak main aman gitu ya. Jadi nggak seperti Inggris pada umumnya lah. Nggak seperti Inggris. Maksudnya kick and rush-nya Inggris nggak main, malah kayak cenderung main aman. Kayak misalnya oper-oper yang itu, terus membosankan ya gitu ya. Nggak ada jual beli serangan layaknya klub Inggris gitu loh. Padahal tim di Inggris itu yang mungkin lah mereka tuh bisa nyetak lebih dari 1 gol gitu. Mungkin lah mereka bisa menang gitu. Cuma lihat dari statistik lebih unggul Jerman. Jerman udah terbukti lawan Portugal, lawan Prancis, lawan Hungaria gitu kan. Dan itu mereka stabil permainannya gitu. Di Jerman sih gue. Rata dan stabil. Udah itu aja sih. Kemarin kan Jerman tapi seri lawan Hungaria. Itu emang kondisi ini sih menurut gue, kondisi penonton sih. Hungaria kan stadionnya penuh tuh. Kena mental ya? Iya, kena mental sih kalau. Tapi ntar Inggris Jerman mainnya di Wembley loh, mainnya di Inggris. Apa tuh? Iya. Iya, emang ini maksud gue emang bukan penuh tuh stadion. Nah, nggak tahu kalau penuh apa enggaknya. Kalau Hungaria kemarin penuh banget kan. Iya. Gitu kan, benar-benar antusias banget tim Hungarianya tuh. Hungaria juga bagus kan. Mereka tuh bisa bertahan sampai menit akhir, seri loh. Lawan Portugal, walaupun Portugal kalah ya, cuman di menit-menit terakhir tuh masih bisa tahan. Berarti kan defense-nya emang udah bagus Hungaria kan. Cuman mungkin kelelahan aja ya. Gitu. Oke, pemain kunci sama skor nih, Bung Richard. Skor gue 2-0. Pemain kunci Havertz gue. Oh ya. Walaupun Gosens bagus, ya bagus sih. Cuman kalau kita lihat Havertz juga
sama bagusnya. Oke. Terakhir nih. Wah. Swedia Ukraina. Gua dulu dah. Swedia lah kalau gua. Ada Lindelof. Dari itu aja. Gimana Bu Richard, Swedia Ukraina? Nah, Swedia itu kemarin lihat dari pertandingan terakhir tuh Swedia itu bagus banget ya. Terutama dari back sama kipernya. Kipernya tuh stabil, si Olsen ya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi itu bagus, performanya lagi naik tuh si Olsen tuh waktu lawan Polandia. Walaupun dia nyetak gol ya si Polandianya. Tapi itu lihat dari gempuran-gempuran tuh mampu ditahan sama Lindelof. Lindelof tuh kalau menurut gue jadi playmaker tuh di pertahanan karena disiplin banget dari pertahanannya, nggak kocar kacir lah walaupun lawannya Lewandowski ya, cuman nggak kocar kacir. Kalaupun waktu itu si Polandia nyetak gol itu sebenarnya emang bagus banget sih Ja, kalau lu nggak nonton ya. Jadi emang man to man antara back sama back sama striker. Cuman digocek dikit, maksudnya di kanan dikit langsung di shoot dari jarak yang jauh, itu gol bagus sih. Maksudnya gol kelas dunia lah gitu. Itu tapi dari segi pertahanan ketika digempur sama Polandia, tim defense mereka dari tengah tuh langsung nutup ya. Kalau gue lihat tuh langsung nutup gitu kan. Ditambah striker andalan mereka ya Forsberg itu konsisten ya sejauh ini, dan pelapisnya juga konsisten. Maksud gue mereka tuh ketika defense mereka nggak defense banget, cuman berdiri di tengah buat counter attack selanjutnya gitu ya. Jadi gue nggak terlalu lihat Ukraina, tapi kalau gue dari Swedia bisa menang gitu. Oke. Berapa skor Bung Richard sama pemain kuncinya masing-masing tim? Swedia 2-1, pemain kuncinya itu Forsberg apa Forsberg sih? Ya, Forsberg. Strikernya itu jago banget sih. Ukraina siapa? Shevchenko. Ukraina siapa ya? Itu Shevchenko ya? Yarmolenko, iya. Shevchenko. Ada ya? Pelatihnya. Enggak, kalau Ukraina yang gua tahu yang nyetak gol yang Yarmolenko. Iya. Ya udah Yarmolenko aja lah. Enggak, Shevchenko itu ada. Oh, udah ini duelnya sama Mancini berarti. Nah, ada yang Mancini. Oke. Gimana Bung Ian? Analisisnya? Ya. Ukraina lawan Swedia, kalau ngeliat performa di babak penyisihan, gue juga jagoin sama sih, Swedia juga yang bakalan menang. Terus ini sih, Swedia kenapa bisa menang? Gue sih nggak ngikutin pertandingan lawan Polandia ya, tapi ngikutin pertandingan pertama pas lawan Spanyol gitu. Sepakat sih sama Bung Richard gitu ya, mereka kuat banget di pertahanannya. Spanyol tuh pas lawan Swedia, mereka bisa ball possession tuh sampai 80%. Iya, Swedia cuma dikasih 20, tapi dari sisi peluangnya Swedia yang lebih banyak punya kans buat golin gitu. Ya mereka punya ini pertahanan yang kuat banget, terus pintar gitu manfaatin celah-celah pas mereka diserang. Mereka terutama dari bola mati tuh, soalnya pemainnya jangkung-jangkung Swedia tuh. Iya, jadi ya hati-hati aja gitu Ukraina. Terus Swedia juga nggak tahu sih kenapa ya, kayak pemain kayak Lindelof, terus kayak Olsen tuh di level klub tuh mainnya biasa aja, tapi pas masuk timnas tuh bagus banget gitu. Iya, keren banget mainnya tuh, bagus banget gitu. Jadi pas kemarin, pas lawan Spanyol yang notabene pemain-pemainnya berada di atas mereka gitu, kualitasnya, tapi mereka bisa ngimbangin gitu. Ditambah Swedia sekarang punya penyerang muda nih, yang digadang-gadang sebagai penerus Zlatan Ibrahimovic. Pemain Real Sociedad, itu si Alexander Isak. Iya, dia tuh ini pas lawan Spanyol, terus pas lawan Polandia juga bagus banget keeping bolanya tuh. Jadi sesuai banget, jadi permainan Swedia tuh udah terstruktur dengan sangat baik sih kalau kata gue sih ya. Jadi peran antara pemain tuh udah jelas banget gitu. Jadi dimana si Isak tuh ini Swedia tuh kalau nyerang tuh gak banyak pemain yang ikut tuh, paling cuman 1-2 pemain gitu, tapi bisa ngacak-ngacak pertahanan lawan karena si Isak ini punya kemampuan dribbling sama keeping bola yang bagus gitu. Jadi dia bisa narik pemain lawan,
Nah saat itulah Emil Forsberg bisa masuk gitu. Jadi dari mereka ngandelinnya dari lini kedua gitu, nggak dari penyerang murni gitu. Jadinya Swedia punya banyak chance buat menang di pertandingan ini karena mereka punya keunggulan di bola atas sama serangan balik yang mantap gitu ya. Nah di sisi lain Ukraina permainannya mereka bagus tuh pas lawan Belanda di pertandingan pertama gitu ya. Jadi banyak opsi-opsi pemain dari lini tengah yang bisa nyetak gol tuh. Salah satunya Andi Yarmolenko gitu ya dari Ukraina. Ini juga sama di level klub mainnya biasa aja, tapi kalau misalnya kita bicara level timnas, dia bagus banget mainnya. Gitu. Tapi yang lihat performa keseluruhan, Swedia yang bakalan tetap menang di pertandingan kali ini. Gue sih ngejagoin Swedia dengan skor tipis 1-0. Iya. Kalau untuk pemain kuncinya dari Swedia Alexander Isak, terus dari si Ukraina ya masih Yarmolenko sih. Oke. Kira-kira itu. Oke, itu untuk yang babak 16 besar mungkin minggu depan udah masuk ke semifinal atau final ya kita bahasnya. Cuman ya mungkin langsung aja lah. Ya mungkin sepakat semua ya Prancis masuk final ya. Nah selain Prancis satu tim lagi yang berpeluang mana nih? Tanpa kita melihat dari ini ya siapa lawan siapanya ya. Kalau gua susah sebenarnya. Susah sebenarnya. Siapa ya kira-kira ya? Dari Bu Richard dulu deh. Selain Prancis nih, kira-kira tim mana lagi nih yang bisa masuk final nih? Iya, gue susah ya karena gue kaget waktu lawan Swedia Polandia, terus Swedia bagus banget mainnya. Jadi kayak gue ngerasa wah ada kemungkinan juga nih Swedia bakalan bisa masuk final gitu ya. Berat sih, berat semua sih. Apalagi tim-tim yang sekarang tuh bagus ya, bagus banget materi-materinya. Walaupun banyak pemain-pemain tua, tapi pemain-pemain yang mudanya juga nggak kalah bagusnya. Itu faktor dari pelatih juga bagus banget buat sekarang. Kalau untuk saat ini selain Prancis, gue jagoin Portugal. Gitu. Tadi katanya Portugal kalah. Kalah lawan siapa? Belgia. Oh iya ya, seru ya. Pas penalti ya. Iya. Aduh, sayang banget sih. Itu gue Swedia aja lah kalau gitu. Gua ada deh satu selain Prancis, Itali gua. Final. Gue Swedia aja lah. Kenapa ya? Hah? Kenapa Itali? Itali rapi sih, bagus mainnya. Walaupun gak nonton ya, kata orang-orang. Lihat statistiknya juga bagus, walaupun belum teruji ya lawan tim gede. Cuman gua rasa ya faktor pelatih juga lebih merata juga dia. Semua lini bisa jadi ancaman di Itali. So Itali menurut gua. Kalau memang mereka bisa ketemu di final Prancis Itali keren sih. Gitu. Gimana Bung Ian? Bung Richard tadi Swedia. Kalau gue sih ini antara dua ya, antara Belgia atau Italia gitu. Soalnya ya dua tim ini punya materi pemain yang merata di jadi pemain inti sama cadangannya sama-sama bagus. Terus yang kedua, mereka ini dalam usia emas pesepak bola gitu. Pemain ini dalam usia matang dan performanya lagi bagus banget gitu di level klubnya gitu. Hampir merata di semua pemain. Jadi perpaduan antara kalau Italia sendiri kan ini pemainnya tuh pemain intinya usia matang semua gitu. Malah kayak backnya tuh ada Bonucci, Chiellini gitu yang udah senior banget lah ya, udah makan asam garam di pertandingan besar. Secara mentalitas mereka bakalan bisa ngasih dampak yang bagus ke tim gitu ya, buat jadi tim penantang juara. Dari sisi permainan juga bagus Italia gitu ya, antara lininya udah connect gitu. Jadi transisinya juga bagus antara menyerang bertahannya. Mereka juga punya banyak opsi di penyerang sayapnya, ada Chiesa, Berardi, terus ada Insigne gitu. Penyerang tengahnya Immobile juga ternyata bagus di Euro kali ini. Yang sebelumnya sempat ragu soalnya Immobile ini kalau di timnas jelek mulu mainnya, tapi semenjak dipegang Mancini terus strateginya cocok kali ya sama dianya, jadinya bagus banget mainnya gitu. Terus kalau misalnya Belgia ya sama, ada De Bruyne, Hazard, Lukaku, terus ada Alderweireld, terus Vertonghen, pemain-pemain yang memang dalam usia emas pesepak bola.
Nah, mungkin kalau misalnya lewat kesempatan Euro ini, Belgia udah susah tuh, soalnya generasi emasnya udah mulai tua-tua gitu. Jadi kesempatan yang bagus buat menangin gelar mayor dengan pemain-pemain generasi emas sekarang gitu Belgia. Tapi kalau misalnya boleh milih, gue lebih ini sih karena gue suka Del Piero Italia, jadinya gue lebih milih Italia. Oke. Oke, itu aja kan. Tapi mereka nggak bakal ketemu di final loh, Italia atau Prancis. Ya nggak tahu makanya tanpa kita lihat itu ya, tanpa kita lihat ininya. Karena gue juga mager liatin ininya siapa lawan siapa nanti kemungkinan masuk final gitu. Ya intinya selain Prancis ada yang kemungkinan masuk final gitu. Ya menurut gue Italia. Oh gitu. Oh Swedia lah, Swedia. Oke. Iya, Swedia, Lindelof. Tapi mau dijual, mau beli back baru lagi, pusing banget. Nah, oke, gimana? Ada tambahan lagi, teman-teman? Sebelum kita tutup. Udah, halo Dede mau nonton bola juga. Gimana pendapat Anda tentang pertandingan Jerman kemarin? Lu bagus, katanya bagus. Bagus katanya. Ikutan nonton dia ya? Dia nemenin gue nonton. Jadi kalau gue nonton sambil nimang-nimang. Lu yang nemenin kali. Iya. Tapi kalau gue nonton, gue bangunin dia, nonton. bola nih gitu ya. Oke. Ya udah, paling itu aja dari kita kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan like jika teman-teman suka sama video kita. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam IR Bola. Indonesia.